Selamat pagi, selamat hari Sabtu, selamat berhari pekan jemaat yang diberkati Tuhan. Hari ini sebelum kita melakukan pekerjaan aktivitas kita, berkenanlah untuk sejenak beribadah kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku India KBP nomor 753 ayat yang pertama. Di perjalanan Yesus dijuluki. Sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Sai pujio kudo akapa bahenan ni Jahuba. Ai sai ngotok kudo halongangan aka nabi nahin nai sian narubi. Saudara jemaat Tuhan, saat membaca nats firman Tuhan untuk hari ini mengarahkan ingatan kita kepada lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Pengarang syair lagu ini adalah Johnson Whitman Jr. tahun 1856 sampai tahun 1922. Ia seorang pengkhotbah awam Metodis, dan pengarang melodi lagu ini adalah Edwin Otella Excel, seorang komponis yang cukup terkenal saat berkembangnya lagu-lagu penginjilan. Lagu yang berdasarkan nats Efesus 1 ayat 3 itu menyentuh hati dan memberkati beribu-ribu orang tua muda, miskin kaya, sakit dan sehat, berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, pekerja kasar atau pekerja kantoran, orang yang tinggal di gubuk dan orang yang tinggal di istana, pria wanita, tuan dan hamba, kulit hitam maupun kulit putih, sehat secara fisik atau cacat fisik, orang di desa dan orang di kota metropolitan, semua menyukai lagu yang begitu indah ini. Orang-orang diajarkan untuk menghitung berkat-berkat Allah yang begitu melimpah secara terus-menerus mengalir setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menghitung berkat-berkatnya itu, jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah rambut di kepala kita, jauh lebih banyak daripada jumlah bintang di langit, dan jauh lebih banyak daripada pasir di laut.
Bahkan jika pikiran semua orang terpandai di dunia ini dikumpulkan, mereka tidak akan sanggup menghitung jumlah semua berkat-berkat Allah dalam hidup kita. Kalau saudara tidak percaya, cobalah menghitung sendiri berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada saudara, dan saudara akan terkejut sewaktu mengetahui bahwa jumlahnya sungguh tidak bisa dihitung. Itulah sebabnya orang berkata, lagu Count Your Blessings itu bagaikan sebuah sinar terang yang telah menerangi tempat-tempat tergelap di dunia ini. Mengingat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita adalah hal yang baik, dan perlu supaya keraguan dan keputusasaan dalam menghadapi pergumulan hidup berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Mazmur ini memberitahu kita bahwa pergumulan orang percaya waktu itu sangat berat. Jedutun, seorang pelayan Tuhan dari suku Lewi, menyimpulkan bahwa tangan kanan Tuhan yang maha tinggi berubah, sebagaimana kita lihat dalam pasal 77 ayat 11. Artinya pergumulan terasa semakin berat, seolah-olah Tuhan tidak menghiraukan pergumulan orang percaya saat itu. Dia memakai pergumulan dan kesusahan sebagai kacamata untuk melihat Allah. Hasilnya kesusahan membuat Allah terasa jauh, seperti yang kita lihat dalam pasal 77 ayat 2. Kesusahan membuat mengenang Allah terasa memilukan, sebagaimana kita lihat dalam ayat 3 dalam pasal ini. Gambaran yang ideal tentang Allah terasa sangat mengecewakan bila dibandingkan dengan pergumulan yang dihadapi manusia. Kesusahan membuat Tuhan terasa seperti menolak dan tidak bermurah hati di dalam ayat 8. Kesusahan membuat janji Tuhan terasa seperti tidak berlaku dalam ayat yang ke-9. Kesusahan membuat Allah nampak seperti melupakan janjinya, dapat kita lihat dalam ayat yang ke-10. Sekalipun demikian, dalam pasal 77 ayat 12 sampai ayat 21, Jedutun memakai kebaikan Tuhan sebagai kacamata untuk melihat kesusahannya, dan hasilnya sangat dengan mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, dia mengaku bahwa Allah itu sangat besar dan berkuasa. Saat Jedutun mengalami pergumulan, Allah tidak berubah. Kebaikan Tuhan membuat Jedutun percaya bahwa Allah akan menuntun umatnya keluar dari kesusahan seperti pada zaman Musa dan Harun dalam ayat 21. Mari kita kuatkan dan teguhkan hati. Mari lihatlah kebaikan Tuhan agar kita bisa memiliki pengharapan saat menanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak akan membawa kita sejauh ini untuk menjatuhkan hal-hal yang buruk kepada kita. Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya adalah hal yang harus kita lakukan, terlebih-lebih ketika sedang dalam masalah atau penderitaan. Karena pada situasi itu seringkali kita mudah sekali menjadi lemah, putus asa, dan kehilangan pengharapan. Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan begitu saja karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk membuat pilihan hidup yang benar. Ia mau bahwa keputusan yang mereka ambil bukan karena keterpaksaan, tapi benar-benar atas kesadaran dan kerelaan hati. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua 24 ayat 15. Tindakan Yosua ini mencerminkan sikap seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Yosua menambahkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15b.
Keteladanan yang ditunjukkan Yosua berdampak. Umat Israel pun membuat pilihan hidup yang benar dan berkata, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Yosua 24 ayat 16. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 512 ayat 4. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, hingga pada saat ini dunia di mana kami tinggal saat ini sedang mengalami ancaman, di mana pandemi COVID-19 ini telah merenggut begitu banyak nyawa, merusak ekonomi dunia yang berpengaruh kepada orang-orang kecil. Gerejamu pun Tuhan merasakan pengaruh yang luar biasa. Banyak kesulitan, banyak tantangan, bahkan ancaman yang harus dihadapi oleh gerejamu. Namun hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahwa kami tahu kami dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Maka sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya. Karena gadaimu dan tongkatmu akan menghibur kami. Dan kami juga mengingat Tuhan, betapa banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan Tuhan untuk kami. Bahkan Engkau Tuhan berjanji, aku tidak mereka-rekakan yang jahat, namun rancangan damai sejahtera dan juga masa depan yang indah. Itulah janji Tuhan kepada kami. Biarkanlah kami Tuhan untuk mengenang betapa banyak berkat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Itulah yang memberikan kepada kami semangat, penghiburan, penguatan untuk melangkah ke depan. Sebab kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan akan selalu setia dan akan selalu memberkati kami. Engkau Allah yang baik. Biarlah kami bersuka cita memuliakan dan memuji, mengingat kemuliaan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.